Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rizal dan juga teman-teman semua. Perkenalkan saya Ines Fadrahani dari kelas Pendidikan Biologi A 2019. Izinkan saya untuk memaparkan hasil analisis artikel yang sudah saya temukan, yang ini terdiri dari 2 artikel, yaitu artikel nasional dan artikel internasional. Adapun tujuan disusunnya AKM ini diantaranya yaitu untuk menganalisis konsep dan metode dalam melakukan penelitian dan pengembangan, terutama untuk pengembangan pada buku ajar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari buku ajar IPA berpendekatan STEM terhadap kreativitas peserta didik. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui keefektifan dari media pembelajaran desain grafis berbasis Android terhadap hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir, untuk mengimplementasikan buku ajar berpendekatan STEM pada materi IPA, serta media pembelajaran desain grafis berbasis Android. Lalu kita beranjak pada fakta-fakta penting yang terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Artikel pertama yang akan dibahas yaitu berjudul Pengembangan Buku Ajar IPA Berpendekatan STEM untuk Mengembangkan Kreativitas Siswa pada Tema Tekanan. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Di sini ada latar belakang yang mendasari penelitian ini. Memasuki abad ke-21 ini tentunya banyak perubahan yang harus kita terima. Nah, abad ini menjadi abad keterbukaan pengetahuan di mana perkembangan pengetahuan begitu pesat, sehingga muncul tuntutan kecakapan yang tinggi dalam sistem pendidikan. Nah, salah satu keterampilan yang dibutuhkan dalam abad ini yaitu keterampilan dalam kreativitas. Tidak lagi mengandalkan pengetahuan saja, namun proses berpikir peserta didik harus diperhatikan dan dikembangkan. Setiap elemen pembelajaran harus menghadirkan kegiatan yang dapat menyertakan keterampilan ini. Salah satunya yaitu adalah buku ajar. Nah, selain media yang digunakan, kunci keberhasilan suatu pembelajaran juga terletak pada pendekatan yang diterapkan. Oleh karena itu, pada buku ajar ini, dilakukan pengembangan berpendekatan STEM. Nah, STEM itu sendiri merupakan metode pendekatan pada pembelajaran yang menghubungkan 4 cabang ilmu yang secara terpadu, yaitu ilmu pengetahuan alam atau sains, kemudian teknologi, teknik atau engineering, serta matematika. Nah, masih banyak buku ajar yang belum menggunakan pendekatan ini. Oleh karena itu, peneliti ini memiliki tujuan untuk menghasilkan pengembangan buku ajar berpendekatan STEM untuk mengembangkan kreativitas siswa pada tema tekanan. Nah, kemudian metode penelitian yang dilakukan, di sini penelitian ini tergolong ke dalam penelitian pengembangan atau research and development. Kemudian model pengembangan yang digunakan diadaptasi dari model 4D, diantaranya yaitu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama pendefinisian, kemudian perancangan, dan yang terakhir adalah tahap pengembangan. Nah, penelitian ini menggunakan alat ukur berupa instrumen yang terdiri dari angket validasi media, kemudian validasi materi, dan keterbacaan pengguna. Kemudian hasil dan pembahasan berikut merupakan tampilan cover dari buku siswa dan buku guru yang dikembangkan. Nah, hasil validasi menunjukkan beberapa penilaian berikut, diantaranya yaitu pada buku siswa, validasi materi mendapatkan persentase 94,8%, kemudian pada validasi media itu mendapatkan nilai 91,3%, sedangkan pada buku guru, diantaranya validasi materi mendapatkan penilaian 90,7%, dan validasi media mendapatkan nilai 91,8%. Nah, berdasarkan hasil tersebut, walaupun sudah dapat dikatakan sangat layak, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki oleh peneliti demi menciptakan buku ajar yang berkualitas. Nah, mungkin di sini beberapa kekurangan, komentar dan saran yang diberikan oleh validator. Nah, kita lanjut ke kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peneliti berhasil menghasilkan buku ajar yang menggunakan pendekatan STEM dalam mengembangkan kreativitas siswa pada tema tekanan. Buku ajar ini dikategorikan sudah sangat layak berdasarkan pada aspek materi dan juga aspek media, baik buku guru maupun buku siswa.
Nah, hal ini ditinjau dari hasil validasi yang dilakukan oleh ahli bidang sebagai validatornya. Lalu di sini ada artikel yang kedua yang kita akan bahas, yaitu berjudul Practically and Effectiveness Test of Graphic Design Learning Media Based on Android. Nah, pendahuluannya yaitu berdasarkan laporan yang dirilis oleh UNESCO pada setiap tahunnya, dari 120 negara, Indonesia menempati posisi 61 dalam Indeks Pembangunan Pendidikan. Hasil survei oleh PIRC menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Nah, terindikasi mutu pendidikan Indonesia yang rendah dapat dilihat dari rendahnya hasil pembelajaran. Oleh karenanya diperlukan usaha yang lebih lanjut untuk mengembangkan hasil belajar, yang mana salah satu caranya yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat. Nah, media sangat penting untuk digunakan, yang mana diharapkan dapat membantu pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian di sisi lainnya, dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, Android telah banyak digunakan oleh manusia untuk berbagai aktivitas, termasuk pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran desain grafis berbasis teknologi Android yang efektif. Kemudian metode penelitian tidak jauh berbeda dengan artikel sebelumnya, yaitu menggunakan penelitian pengembangan dengan model pengembangannya yaitu 4D, atau KUR yang dipakai diantaranya instrumen berupa angket kepraktisan dengan skala Likert, kemudian soal tes berupa pretest dan posttest. Instrumen berupa angket mengenai kepraktisan media pembelajaran diisi oleh mahasiswa dengan nilai rata-rata didapat adalah 4,23 dengan tingkat ketercapaian 85, yang mana angka ini masuk pada kategori yang baik atau praktis. Sehingga dapat dikatakan bahwa media pembelajaran desain grafis berbasis Android ini mudah dan praktis digunakan oleh guru maupun siswa. Selanjutnya, uji keefektifan media terhadap hasil belajar siswa dengan pretest dan posttest. Nah, data yang sudah diuji prasyarat selanjutnya memasuki pengujian hipotesis dengan uji T. Nah, hasil didapat bahwa pada taraf signifikan 0, nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, di mana T hitung sama dengan 13,742, kemudian T tabel sama dengan 1,70. Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum perlakuan media dengan hasil belajar siswa setelah perlakuan media. Nah, kemudian dengan tingkat signifikasi 0 kurang dari 0,05, maka menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, antara sesudah dan sebelum perlakuan media terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran desain grafis, yaitu sebesar 50,97%, di mana selisih skor atau gain skor pretest dan posttest adalah 25,43. Nah, berdasarkan analisis tersebut, maka didapat kesimpulan bahwa penelitian ini berhasil menghasilkan media pembelajaran desain grafis berbasis Android yang praktis. Pembelajaran desain grafis menggunakan media Android ini terbukti memberikan dampak yang efektif dibandingkan dengan penggunaan media yang sebelumnya digunakan. Kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang pertama adalah, apakah buku siswa dan guru yang dikembangkan oleh Yulianti pada tahun 2021 dapat dipakai secara nasional oleh berbagai sekolah dengan akreditasi yang berbeda-beda? Kemudian yang kedua, apakah kategori sangat layak pada buku siswa dan guru yang dikembangkan oleh Yulianti tahun 2021 dapat dipertahankan hingga 10 tahun ke depan? Kemudian yang ketiga, apakah kemampuan kreatif siswa dapat dikembangkan pada materi lain selain materi tekanan? Yang keempat, apakah nilai keefektifan yang didapat dalam penelitian Huda tahun 2020 benar-benar hanya karena penggunaan media saja? Kemudian yang kelima, apakah perlu adanya uji anak COFA sehingga penelitian menjadi lebih terpercaya? Selanjutnya ada konsep utama dan tanggapan. Abad 21 telah memberikan dampak yang besar terhadap berbagai sektor kehidupan, salah satunya yaitu sistem pendidikan. Nah, untuk menjawab tantangan abad 21, peserta didik harus memiliki berbagai keterampilan
di atas kemampuan mengingat seperti kemampuan berpikir kreatif. Oleh karena itu, pengembangan buku ajar yang menyertakan kemampuan ini penting untuk dikembangkan. Nah, di sisi lain juga, perkembangan teknologi saat ini juga sangat berkembang pesat. Salah satunya adalah teknologi Android yang sudah sangat dekat oleh peserta didik. Nah, hal ini menjadi peluang besar bagi pendidik untuk dapat memanfaatkan Android sebagai media pembelajaran yang efektif. Berikut adalah istilah baru, yaitu yang pertama STEM, yang berarti merupakan pendekatan pada pembelajaran yang menghubungkan 4 disiplin ilmu secara terpadu, yaitu ilmu pengetahuan alam, teknologi, teknik atau engineering, dan matematika. Kemudian ada kosakata validator, yang dimana adalah orang yang melakukan validasi, yaitu mereka yang ahli dan kompeten di bidangnya. Kemudian ada desain grafis, adalah penciptaan komposisi visual untuk memecahkan masalah dan mengkomunikasikan ide melalui tipografi, citra, warna, dan bentuk. Kemudian ada model 4D, salah satu model pengembangan yang terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu pendefinisian atau define, kemudian perancangan atau desain, kemudian pengembangan atau develop, dan penyebaran atau desain menang. Selanjutnya ada refleksi, adapun kendala saat penyusunan tulisan ini diantaranya yaitu banyaknya artikel jurnal yang sudah sesuai sebagai referensi namun masih terindeks di bawah Sinta 2 dan tidak terindeks Scopus. Dan beberapa referensi ada yang menyediakan informasi yang berbeda dalam topik yang sama. Nah, setelah menemukan kendala-kendala di atas, solusi yang dapat dilakukan yaitu menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mencari banyak literatur yang terkait, kemudian lebih teliti dalam membaca, menerjemah, dan menganalisis sumber bacaan atau literatur. Kemudian memilah literatur yang lebih terpercaya untuk menghindari perbedaan informasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil analisis artikel saya. Mungkin teman-teman yang mempunyai komentar atau saran bisa di komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.